berhenti bayar pinjol. Itu menurut mereka. Sinkronkah hal ini? Kan itu yang selalu teman-teman pertanyakan. Bang, benarkah cara untuk menghancurkan pinjol berhenti bayar pinjol? Ini saya gambarkan dulu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman selalu berpikir, kenapa pinjol tidak pernah mengalami kerugian? Padahal kalau dihitung-hitung, orang yang menyatakan tidak mampu bayar di pinjol jumlahnya tidak sedikit. Ya, seperti yang selalu saya sampaikan, kalau ada 100 orang yang meminjam di pinjol, 90 orang menyatakan tidak mampu bayar. 10 orang dia akan menyatakan mampu bayar, tapi dengan cara yang berbeda. Entah itu dia menjual aset, entah itu dia menggadaikan aset, entah itu dia dibantu oleh keluarga dan lain sebagainya. Pokoknya hampir 100% orang yang masuk ke ranah pinjaman online itu selalu mengeluh dengan bunga yang besar, cara penagihan tidak beretika. Tapi yang menjadi pertanyaan teman-teman, sebanyak itu orang yang menyatakan galbay, telat bayar, tidak mampu bayar di pinjol, kenapa pinjol tidak mengalami kerugian? Ya, kalau memang cara untuk menghancurkan pinjol adalah dengan digalbaikan atau dengan berhenti bayar, kenapa pinjol selama ini masih tetap bertahan ada di Indonesia? Penasaran nggak teman-teman semuanya? Yang penasaran isi dulu di dalam kolom komentar. Oke. Kenapa pinjol tidak mengalami kerugian sementara orang yang galbay pinjol jumlahnya sangat banyak? Coba saya tanya sama teman-teman semuanya. Jawab jujur, jawab jujur. Sebelum Anda menyatakan untuk berhenti bayar pinjol, Anda datang ke channel Solusi Hutang ini bertemu dengan Medi Broni. Sebelum Anda menyatakan, oke, saya galbay bang, oke, saya berhenti bayar. Sebelum Anda menyatakan hal itu, sudah berapa banyak duit yang Anda habiskan untuk pinjaman online? Apakah itu untuk mencicil, memperpanjang, ataupun terjadi gali lubang tutup lubang? Isi di dalam kolom komentar. Ya, Anda masuk kepada saya, Anda datang ke sini, itu dengan Anda membawa bahwasannya Anda sudah tidak mampu lagi membayar. Tapi sebelum Anda menyatakan hal itu, Anda sudah habis-habisan. Ya, saya di beberapa orang selalu saya tanya, kenapa Anda malah bertanyanya pada saya, solusinya pada saya? Emang selama ini ngapain aja ya? Saya tanyain seperti itu. Selama ini saya masih ada uang bang. Saya berupaya untuk melakukan pembayaran. Saya berupaya untuk melakukan penyelesaian. Bahkan ada pikiran bodoh dalam pemikiran saya. Saya anggap dulu gali lubang tutup lubang adalah jalan yang terbaik. Ya, saya beranggapan dulu gaji saya tidak tersentuh sama sekali. Dan saya cuman ambil di aplikasi 1, bayar pakai aplikasi 2. Dan begitu seterusnya. Tapi ternyata tidak. Ya jelas tidak. Ya, kenapa orang gali lubang tutup lubang malah semakin kalah? Karena galian yang pertama dengan yang kedua jumlahnya berbeda. Untuk menutupi 1 aplikasi Anda butuh 2 aplikasi. Menutup 2 aplikasi Anda butuh 4 aplikasi. Menutup 4 aplikasi lipatkan aja. Ya, makanya seringkali orang baru tersadarkan hutang makin banyak, gaji dia ikut terkurat, aset dia juga habis. Ya, Anda menggali 1 aplikasi. Oke, jumlahnya kurang. Ya, untuk memenuhi 1 aplikasi otomatis Anda pakai gaji Anda masuk ke sini. Untuk menutupi yang kedua, Anda butuh 2 galian. Jumlah pencairan juga kurang. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Anda gadaikan aset, Anda tutupkan ke sini. Itu tanpa disadari. Ya, jadi kalau pertanyaan Anda, kenapa pinjol tidak mengalami kerugian? Ya jelas. Karena sebelum Anda masuk ke sini aja, Anda sudah meninggalkan berapa puluh juta sama pinjol. Baik untuk memperpanjang, mencicil, dan segala macam. Tipis harapan untuk mereka mengalami kerugian. Dan sebagian besar, ya sebagian besar, meskipun kita juga tidak tahu ya besarnya itu berapa dan segala macam, antara pinjaman online dan judi online saling keterkaitan. Ya, saling terikat. Oke, dana yang Anda depokan untuk main judi online, ketika dana itu terkumpul, itu akan diinvestasikan ke beberapa pinjol. Ya, dan pinjol akan menyerahkan kembali kepada diri Anda. Ini perputaran yang sangat luar biasa. Jadi tanpa Anda sadari, kan banyak tuh orang-orang yang terjebak di pinjol gara-gara main judi online. Ya hal wajar. Ya, karena mereka saling keterkaitan. Antara judi online, pinjaman online, ya saling terikat. Dana yang Anda depokan, dana Anda sendiri kan.
Anda deposit ke akun Anda dan segala macam. Nanti dana ini akan terkumpul oleh bandarnya. Dan bandar menjadi investor oleh si pinjol. Jadi mana mungkin dana pinjol akan habis. Jalan satu-satunya untuk menghentikan pinjol yang ada di Indonesia dengan berhenti meminjam. Kalau sudah terlanjur meminjam, tapi duit Anda tidak ada, dengan cara Anda memutus semua komunikasi yang terhubung dengan pinjaman online. Ya udah tamat. Pinjol nggak ada kekuatan lagi. Satu-satunya kekuatan pinjol untuk menggerakkan orang dari jarak jauh adalah telepon, WhatsApp, dan email. Ini kekuatan mereka. Kalau kekuatannya itu sudah luntur, dia tidak akan bisa lagi menggerakkan Anda dari jarak jauh, apalagi menekan dan memaksa Anda untuk melakukan peminjaman di aplikasi A, B, C, dan seterusnya. Ya, dan habis itu, tahanlah niat Anda untuk tidak tergiur dengan iklan apapun. Ya, meskipun teman-teman nonton saya pun iklannya iklan pinjol ya. Ketika Anda nonton saya itu menjadi urusan internal dari pihak YouTube. Saya pun sudah berupaya mencari apakah kita bisa memilih iklan-iklan yang bisa dimunculkan, ternyata tidak gitu loh. Karena YouTube dari sistem mereka memilih secara otomatis iklan yang ideal dan paling tepat di channel mana. Khusus pinjol misalnya, ya otomatis tentang orang-orang yang bahas pinjol juga gitu loh. Ya, yang penting tidak tergiur dengan iklan apapun. Tidak tergiur untuk mengupdate handphone Anda, ya, untuk memenuhi suatu keinginan. Kebanyakan juga orang terjebak pinjol gara-gara ingin mewujudkan suatu keinginan. Contoh dari handphone Android pengen diganti ke iPhone, sementara duit tidak mencukupi. Hanya mengikuti gengsi, rela pakai pay later. Terjebak dong. Ya pasti terjebak. Untungnya apa ya, tetap juga handphone. Hasilnya juga sama. Ini hanya masalah gengsi loh. Turunkan egomu, turunkan gengsimu, tahan nafsumu untuk tidak meminjam di pinjaman online. Dengan begitu pinjol akan hancur dengan sendirinya. Tidak ada lagi orang yang tergiur dengan iklan yang mereka tawarkan. Tidak ada lagi orang yang tertipu dengan tipuan muslihat iklan yang bermunculan. Mereka nggak ada gunanya. Ya, Anda kompak berhenti bayar. Seberapa kompak Anda mau berhenti bayar? Orang menyatakan untuk berhenti bayar, sebelum dia berhenti bayar, dia sudah meninggalkan puluhan juta di pinjol tersebut. Ya mana mungkin? Tanyalah ke diri Anda masing-masing. Sebelum Anda bertemu dengan saya, sudah berapa banyak pinjol yang Anda cicil? Sudah berapa banyak pinjol yang Anda lunaskan dengan cara gali lubang tutup lubang? Jujur aja, isi di kolom komentar. Ya, makanya untuk menghancurkan pinjol, ya mungkin dengan berhenti bayar menjadi salah satunya, tapi bukan tepat juga. Yang paling tepat adalah berhenti meminjam. Sudah terlanjur meminjam, berhenti berkomunikasi. Itu yang paling tepat. Selagi Anda tidak berkomunikasi, Anda tidak akan tertekan dan Anda tidak akan didorong oleh pihak pinjol untuk gali lubang tutup lubang. Buktikan itu teman-teman semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk teman-teman semuanya yang sangat penasaran ya, cara menghancurkan pinjol dengan berhenti bayar kurang tepat kalau menurut saya. Oke, silahkan nonton video ini.